jalan. Jadi saya dimasakin ikan yang segar, dibakar sama orang itu ikan segar itu. Aduh. Jadi pengacara udah berapa lama, Pak? Kalau pengacaranya sudah ada 15 tahun, cuma aku 15 tahun. belum bisa berpraktek kan masih tentara waktu itu kan, masih aktif. Cuma mulai berpraktek itu 2013, 9 tahun. Lumayan 9 tahun mah. Tapi nanganin berapa kasus sudah? Udah banyak lah. Kasus perburuan aja sudah ada 7. Bomba, terus sengketa ini ready mix, kemudian boiler, kemudian utang piutang, pilot, nggak terhitung lagi lah namanya. Kalau 20 sih ada. 20 kasus sudah. Selama 9 tahun 20 kasus. Jadi ya setahun tuh dapat 2 kasus kita itu 2 kasus. udah indah itu. Oh, indah banget. Dalam memenangkan kasus itu ratusan juta dong proyeknya dong. Wah, udah pasti lah. Tergantung kita bicara aja sama klien ya. Di awalnya Tapi minimal 150 kan satu perkara. 150 juta. Satu perkara bersih. Biasanya satu kasus itu berapa bulan selesai? Sampai pengadilan negeri, putus pengadilan negeri 150. Ya 12 kali sidang. 12 kali sidang. Baru selesai dari situlah tugas kita. Iya, selesai sampai pengadilan negeri. Kalau mau misalnya kita mau banding, lain lagi, bikin lagi surat kuasa baru lagi. Gitu. Udah banding, kalau kita mau kasasi, bikin surat kuasa lagi, lain lagi. Lain lagi harganya. Ada lagi harganya. Kalau mau sampai ke kasasi, 300 juta. Anak juga menurunin bapak juga nih ceritanya nih. Jadi pengacara juga dia. Apalagi S3 ya. Dia mau jadi dosen juga, jadi pengacara juga. Iya. Jadi saya ajak dia itu biar dia ngerti cara bersosialisasi itu seperti apa. Dia kan anak-anak ini kan masih awam ya. Jadi dia nggak ngerti begini-gini nih. Ya, aku kenalkan aja inilah. Apa sih sosialisasi itu kan begitu. Iya. Bagaimana kayak kalau sosialisasi itu mungkin secara teori dia tahu. Itu sosialisasi itu kan proses mendengar aspirasi orang. Benar. Itu kita tampung dan itu supaya sebagai bahan mengeluarkan keputusan kan itu kan sosialisasi. Itu proses mendengar. Proses mendengar dari beberapa orang, kelompok atau ini untuk kita dengar dan supaya bisa mengambil keputusan. Iya. Dia kan secara teori dia tahu, tahu. Tapi seperti apa Ki? Kayak apa sih suasananya? Iya. Kayak gitu-gitulah kan? Iya. Mau nyimak banget kelihatannya dia. Sosialisasi kayak gini lah. Jadi sosialisasi itu kita nggak tahu siapa-siapa yang hadir. Iya. Kita nggak tahu kita yang hadir itu siapa-siapa aja. Tapi yang jelas orang yang hadir itu punya kepentingan dengan kita dan kita punya kepentingan dengan mereka. Gitu loh, sama-sama saling ini ya, saling ngisi, saling ngebantu ya. Memperkenalkan aja sama dia biar ya minimal dengerin orang lain bicara, suatu saat dia kan jadi pembicara juga. Betul. Tapi kadang emang nggak mudah juga ngomong di depan orang banyak gitu. Nggak mudah juga. Tergantung kebiasaan ya. Gitu ya. Kalau sekali 2 kali nggak agak, tapi udah sering kita bicara di depan umum ya nggak ada masalah. Gitu. Nggak agak kita. Ini menangin tender PLN ini miliaran, miliaran dong nih. Wow. Pegang apa? Menangin tender jadi vendor ini PLN. Saya nggak tahu berapa nilai miliar. Kalau aku kan per kubiknya. Oh gitu, ngitungnya per kubik. Kalau aku itu per kubik. Berarti kan dari awal udah tahu dong. Keuntungannya? Iya. Tahu. Miliaran berarti ini proyek ini. Yang keluar masih mobilnya? Seluruhnya iya mungkin miliaran. Iya. Pondasi ini pun juga miliaran. Miliaran. Khusus pondasi yang ku kerjakan ini juga miliaran. Miliaran ya.
Ya mudah-mudahan aja selesai tepat waktu. Bagi-bagi rezeki bos. Kita. Miliaran. Tapi saya kan naik di tengah jalan ini. Bukan dari baru. Begitu. Bukan dari nol. Nerusin itu ya. Nerusin. Yang lama itu kan bermasalah. Saya nerusin. Salah tuh Pak Rahman itu. Berarti dia belum bonafit jadi. Bukan begitu Pak. Mereka mau cepat selesaikan masalah, mau cepat keluar dari pekerjaan mereka. Bukan di sini aja begitu, di semua proyek itu begitu. Jadi kami nih perencanaan ini ya, Pak yang itu kan mau punya perencanaan. Terus rencana-rencananya itu apa sih perencanaan mereka kan ketika mau melakukan menambah daya atau mengurangi menambah daya atau mengganti daya. Itu pertama sekali kan mereka itu plotting titik dulu ya. Nah setelah plotting titik, ketemu plotting titik itu, setelah itu baru survei ke lapangan. Titik ini yang ditentukan ini disurvei ke lapangan. Jangan-jangan ini titik ini jatuhnya di atap rumah orang, atau jangan-jangan titik ini jatuhnya di tengah jalan. Jangan-jangan di sungai, gitu. Survei lah satu-satu. Oke, survei satu-satu, udah survei semua, nanti akan dipergeseran, terjadi pergeseran. Makanya itu dari pergeseran itu muncul ada tipe AA, ada tipe BB, tipe CC, tipe DD, tower itu. Setelah itu ditentukan, oke, inilah titik-titik itu. Tahap kedua itu mereka harus pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini beli kan, beli, udah dibeli sama PLN semua bayar sosialisasi kan. Nah ini kan nggak beli dia kan, hanya tempatnya yang lama. Ya sosialisasi dia datang mengukur, sosialisasi ukur lihat ini, survei lah mereka. Mungkin temuan di lapangan survei seperti begitu, dia ngomong lah seperti itu, gampang nanti, gampang, berarti selesai kerjaan dia kan. Menggampangin Iya, kita ini yang kena ini imbasnya ditagih kita kan, padahal kita nggak tahu tuh, itu udah bidang lain tuh. Oh gitu. Udah bidangnya udah lain tuh. Sama kayak di titik lain juga begitu, Pak ini begini. Ih, siapa ini yang ngomong ini nggak kenal kami, udah lain aja. Iya kan. Nah itu sudah dapat titiknya, udah dibebasin titiknya kan, baru ditender kan. Iya. Baru ditender kan. Jadi kita bilang Fatur Rahman ini nggak kenal kita itu, dan orang PLN pun juga nggak belum tentu kenal orang PLN itu. Iya. Vendor juga berarti banyak vendor ya. Iya, itu juga vendor juga itu. Isub ya. Iya, di sub betul. Itu bisa jadi vendor juga yang datang mensurvei itu. Karena udah lain tahapan-tahapannya, bidangnya masing-masing. Nah, begitu ini di tender tak menang lah satu kontraktor kan gitu. Kontraktor menang tas. Tapi mulailah kita kerja kan gitu. Nah kita kerja, kita bukan sosialisasi masalah lahan, enggak. Kita itu sosialisasi. Kalau sosialisasi lahan kan sudah mereka kan. Nah, kita tuh sosialisasi masalah dampak pekerjaan ke sekitar itu, kita beritahu warga gitu. Kamu di mana? Kenal PLN. Semua ngaku PLN. Aku juga kalau bilang dengan PLN pasti percaya kan? Pasti percaya. Ya udah. PLN. Nah kagak, kirain saya masih di Depok. Itu. Karena kurang pengalaman juga kali ya. Nggak tahu lah. Ya udah. Pokoknya kalau aku kemarin datang ngaku PLN pasti kalian percaya. Aku bukan PLN. Kontraktor pemenang tender, kemudian dia yang mengerjakan. Kan nggak sanggup dia ini ceritanya nih. Iya, tolong dong aku, kayak gitu kan. Iya. Tolong dia sama aku, kan gitu. Apa yang mau ditolong? Pondasi, kau kan pernah ngejar pondasi? Iya pernah. Kau kan punya pengalaman di pondasi? Iya punya pengalaman. Bantu dong. Ayo, nggak apa-apa nih keluarga kan gitu. Iya. Bagi villa. Ya. Kayak bos ya, bagi villa. Asalnya dari dia kan. Mau membantu kan, dapat lah bos nih.
Ya bos ya. Enggak ada. Kalau dia menuntut kita tuh enggak ada. Enggak ada. Biasanya itu ada biasanya. Enggak ada tuh. Cuman kebijaksanaan kemungkinan. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Kalau kita ngusuk-ngusuk ini enggak ada. Sana visi itu enggak ada. Sama orang itu enggak ada. Karena kita sendiri pun subkon ini kan kompetitif. Bukan saya aja yang subkon begini, banyak. Banyak. Tapi ada yang rapornya di bawah 5, ada yang di atas angka 5, rapornya macam-macam. Gitu ya. Rapornya. Bisa menangin tender itu karena segi dari nilai rapat kerja dia atau memang karena murah atau gimana kalau menangin tender? Ya, kalau tender itu kan persyaratannya yang penting terpenuhi semua syarat-syarat tender. Kalau siapa yang menang ya penawaran yang paling rendah lah. Gitu tuh, betul pasti ya. Itu udah sifatnya tender itu kan gitu ya. Siapa yang paling rendah itulah pemenang. Nah itu kita nggak tahu itu proses itu nggak ada. Itu udah suruh kerja aja. Bantu aku dong kerjain ini gitu. Dan nggak semua juga pekerjaan itu bisa diborongkan, nggak bisa, nggak semua. Penarikan kabel tuh nggak bisa diborongkan itu. Gitu ya. Ini mulai ini kapan nih pelaksanaannya? Itu RW. Jadi sekarang kan ini kan masih penurunan ini. Masih 2 kabel. 2 kabel lagi. Terus habis itu kan tahapannya itu kan pemadaman dulu. Tahap pemadaman dulu, setelah tahap pemadaman baru besinya kan diturunkan. Turunkan dulu besinya semua, bongkar, kosong, baru kami kerja. Jadi aku nggak bisa memperkirakan kapan mulai kerja, karena kami kan kerja begini kan tergantung alam, Gitu. tergantung lingkungan. Ini kalau kabel ini udah ditarik diturun berarti udah nggak ada setrum ya kan? Masih ada. Masih ada Lah itu ada yang Yang berat. satu itu grounding, itu GSW itu ada itu. Ada. Nah itu Nggak. waktu modul lepas itu pemadaman. Nggak bahaya. Pernah kesetrum saya dulu putus ini. Iya. Masih saya SD. Putus masih ada induksi. Kalau yang putus begitu ada induksi biar dia putus sih. Pokoknya jangan sekali-kali dipegang. Saya mau ngalamin itu jatuh saya. Pernah main layangan pakai kabel itu nyet. Jadi makanya ketika ada warga di sana itu ya berdebat sama saya masalah kepemilikan tanah ini. Saya jawab. Oh yang di ujung. Kemarin saya sudah jawab belum? Saya udah saya kasih alasan belum? Udah. Dulu kita sosialisasi. Oh si Nurjaya ya. Nurjaya. Bahwa saya nggak tahu kata orang doang ya. Kata orang itu sumbernya layak dipercaya. Karena orang tuh yang mengatakan tuh umurnya sudah 65. Yang mengatakan kepada saya. Udah 65. Berarti kalau kakeknya yang menceritakan sama dia, berarti sekitar tahun 1930 ini tower sudah ada. 1930 itu belum bisa kita mengakui bahwa ini tanah saya, itu tanah ini, tanah sekolah, ini tanah sini, nggak bisa. Nggak ada satu orang pun bisa mengatakan ini kepemilikannya, kecuali itu ya Belanda ya, kayak Engerdom itu tanah itu peninggalan Belanda itu kan, Eigendom itu peninggalan Belanda itu peninggalan Belanda statusnya semua. Tahun berapa ini? 1930 katanya tower ini sudah ada. Oh. Jadi kemudian lah tahun 1960 tahun 1958 keluar peraturan pemerintah. Isi PP ini meminta kepada masyarakat seluruh Indonesia segera mendaftarkan tanahnya ke Jawatan Pertanahan. Yang mendaftar dicatatlah di buku desa. Itulah namanya sekarang letter C. Itulah namanya sekarang kikitir kalau di daerah Banten. Ada yang bilang giri, ada yang bilang terse, ada yang bilang kikitir. Ada. Itu. Dan di Girik ada tertera letter. Dicatat buku desa, itulah mulai. Dasarnya apa ya? Peraturan pemerintah tadi yang tahun 58 itu. Nah setelah itu keluarkan undang-undang itu maka dijabarkan lagi di dalam peraturan pemerintah tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Mendaftarlah. Yang tidak mendaftar
bukan berarti dia tidak memiliki. Dia tidak memiliki, tetapi menguasai. Buatlah sertifikat 91 ya. Yang mendaftar berarti dia oleh pemerintah pada negara tersebut diberikan hak kepada dia, namanya alas hak. Alas hak. Yang tidak mendaftar bukan berarti dia tidak memiliki tanah, tetapi dia menguasai tanah. Dan itu terakhir tahun 1980 ditutup, nggak ada lagi istilah itu lagi. Semua tanah harusnya sudah terdaftar. Jadi tanah 1930. Terus ini siapa yang bisa mengklaim itu tanah dia? Nggak ada yang bisa mengklaim itu tanah. Menguasai iya. Begitu ya. Walaupun dia ada di radiasi tegangan ini ya. Nah, ini kan penduduk kan datang kemudian. Iya. Penduduk yang mendatangi tower kan, bukan tower yang mendatangi penduduk, penduduk yang mendatangi tower. Mulailah patok sana, patok bangun rumah, patok sana, patok sini bangun rumah, bangun Ini rumah. punya gua, ini punya gua. Ini punya gua. Bikin lah. Daftarkan suratnya, bikin pengajuan ini jadi surat-surat. Iya. Nah itu dia. Nah, jadi tanah PLN itu ada 6,4 kali 6,4 itu nggak bisa diganggu gugat. Mana suratnya sih nggak ada. Kenapa nggak ada? Tahun 1930 ini sudah ada, sudah dikuasai. Sudah dikuasai. Jadi siapa tanah PLN tidak memiliki tanah ini, tapi menguasai tanah ini. 6,4 tuh kiri kanan gitu. Persegi. Jadi PLN tidak memiliki tanah tapi menguasai tanah itu sejak 1930. Gitu ya. Kalau ada yang mengklaim itu sebagai pemilik, ajukan gugat ke pengadilan. Oh ini tanah ini milik saya. Paling NO sampai pengadilan ditolak. Padahal duluan PLN ya. Iya dong. Kadang-kadang kan orang-orang sekarang nggak ke situ. Iya. Dia nggak tahu urusannya seperti apa. Iya. Sekarang gue ini tempatin ini punya gua, kan begitu. Itu. Ya kadang-kadang orang ada juga yang begitu, ada juga yang kagak. Ya namanya manusia banyak, ribet. Kecuali memang bos ya, itu yang terlewati itu pasti punya pribadi, ada. Kalau yang terlewati kabel, kalau yang untuk ini kan punya PLN. Artinya punya negara, kuasai negara. Jadi dikuasai negara itu sama dengan tanah ini dikuasai oleh negara, tanah itu PLN. Iya. Kuasai. Termasuk Bukan ini. milik PLN tapi dikuasai PLN. Beda ya. Iya. Dikuasai dengan dimiliki. Dimiliki kan, kuasai. Kalau milik berarti jadi hak milik gitu ya. Kalau milik istilahnya punya pribadi, Bang. Kalau ini punya PT atau CP gitu loh. Taruhlah kasar punya negara. Punya negara. Punya Iya. negara. Negara, kuasai negara. Kecuali ada tanah adat. Saya jelaskan itu, baru ngerti orang itu. Oh iya. Situ juga bilang, RW itu bilang RW titik RW titik itu RW. RW 2. Dia yang ngomong sama saya. Asmawi. Ah, Asmawi. enggak, satu lagi, RW satunya lagi. Mana? RW 6. Turmin lebih 5 yang bawah. Bukan yang Di atas kan? Iya. Di atas sebelum ring road. Sebelum ring road apa setelah ring road? Iya. Aku berdebat sama dia masalah itu. Kalau ini aja Asmawi, RW 2. Ini tanah kakek engkong gua ini katanya mah. Asmawi. Iya, saya bilang iya waktu tahun 1930 iya dikuasai. Dikuasai, iya dikuasainya, bukan dimiliki sama dia. Bukan lagi gendom ada Ya dua. apa bedanya kayak ini? Ini saya pindahkan ke tangan bapak. Iya. Ini ada di kokosan bapak. Milik bapak bukan? Bukan ya. Bukan kan? Milik siapa? Pemerintah. Milik saya. Oh, iya. Ini milik saya kasih sama bapak. Berarti ada di dalam kekuasaan bapak. Milik saya. Sama seperti tanah Torin. Ini milik negara, tanah negara. Dikuasai oleh negara. Milik. Lewat PLN. Juara harapan satu nggak dikasih tuh punya satu. Iya, Kira RW. begitulah gambaran Iya, itu. iya. Agak Masyarakat begitu. itu bertempat begitu. Ibu yang senam Oh, jalan. yang senam jari-jari ya. Ya, ditagih kita kan. Padahal kita nggak tahu itu. Itu udah bidang lain tuh. Oh gitu. Udah bidangnya udah lain tuh. Sama kayak di titik lain juga begitu. Pak, ini
ini begini. Ih, siapa ini yang ngomong? Ini. Nggak kenal kami, udah lain aja. Iya kan? Nah, itu sudah dapat titiknya, udah dibebasin titiknya kan baru ditender kan? Iya. Baru ditender kan? Jadi kita bilang Fatur Rahman ini nggak kenal kita itu. Dan orang PLN pun juga belum tentu kenal orang PLN itu. Iya. Vendor juga berarti banyak vendor ya? Iya, itu juga vendor juga itu yang datang. Di sub ya? Iya, di sub itu. Sub lagi. Itu bisa jadi vendor juga yang datang unsur itu. Masuk. Karena udah lain tahapan-tahapannya. Iya. Bidangnya masing-masing. Nah, begitu dia di tender tak menang lah satu kontraktor kan gitu. Iya. Kontraktor menang tas. Tapi Mulailah kita kerja kan gitu. Iya. Nah, kita kerja. Kita bukan sosialisasi masalah lahan enggak. Iya. Kita itu sosialisasi. Kalau sosialisasi lahan kan sudah mereka kan. Iya. Nah, kita tuh sosialisasi masalah dampak pekerjaan kesekilang itu kita beritahu Iya. warga gitu. Iya. Fatur Rahman. Kamu di mana? Gak kenal ya? aku PLN. Semua ngaku PLN. Aku juga kalau bilang Ya datang udah. PLN pasti percaya Ya kalian udah, kan? nggak apa-apa. Pasti percaya. Ya udah. PLN. Nah kagak, kirain saya masih di Depok. Itu. Ya Karena udah. kurang pengalaman juga kali ya. Gak tahu lah. Ya udah. Pokoknya kalau aku Hukum. kemarin datang ngaku PLN pasti kalian percaya. Aku bukan PLN. Kontraktor pemenang tender, kemudian dia yang mengerjakan. Kan nggak sanggup dia ini ceritanya nih. Iya, tolong dong aku, kayak gitu kan. Iya. Kita tolong dia sama aku, kan gitu. Apa yang mau ditolong? Pondasi, kau kan pernah ngerjain pondasi? Iya pernah. Iya. Kau kan punya pengalaman di pondasi? Iya punya pengalaman. Bantu dong. Ayo, nggak apa-apa nih warga kan gitu. Iya. bagi villa. Ya, Kayak bos ya, bagi villa. Nah, salah dari dia kan. Kita mau perbantukan dapat lah bos nih. Ya bos ya. Enggak ada. Kalau dia nuduh kita tuh enggak ada. Enggak ada. Biasanya itu ada biasanya. Enggak ada tuh. Cuman kebijaksanaan kemungkinan. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Kalau kita ngusuk-ngusuk ini enggak ada. Sana visi itu enggak ada. Enggak ada. Sama orang itu enggak ada. Karena kita sendiri pun subkon ini kan kompetitif. Bukan saya aja yang subkon begini, banyak. Oke. Banyak. Tapi ada yang rapornya di bawah 5, ada yang di atas angka 5, lapornya macam-macam. Gitu ya. Rapornya. Bisa menangin tender itu karena segi dari nilai rapat kerja dia atau memang karena murah atau gimana kalau menangin tender? Ya, kalau tender itu kan persyaratannya yang penting terpenuhi semua syarat-syarat tender. Kemudian siapa yang menang ya penawaran yang paling rendah lah. Gitu tuh, betul pasti ya. Itu udah sifatnya tender itu kan gitu. Gitu ya. Siapa yang paling rendah itulah pemenang. Nah itu kita nggak tahu itu proses itu nggak ada. Itu udah suruh kerja aja. Bantu aku dong kerjain ini gitu. Dan nggak semua juga pekerjaan itu bisa diborongkan, nggak bisa, nggak semua. Iya. Penarikan kabel tuh nggak bisa diborongkan itu. Gitu ya. Ini mulai ini kapan nih pelaksanaannya? Itu Pak RW. Jadi sekarang kan ini kan masih penurunan ini. Masih 2 kabel. 2 kabel lagi. Terus habis itu kan tahapan itu kan pemadaman dulu. Tahap pemadaman dulu, setelah tahap pemadaman baru besinya kan diturunkan. Turunkan dulu besinya semua, bongkar, kosong, baru kami kerja. Jadi aku nggak bisa memperkirakan kapan mulai kerja, karena kami kan kerja begini kan tergantung alam, Gitu. tergantung lingkungan. Ini kalau kabel ini udah ditarik diturun berarti udah nggak ada setrum ya kan? Masih ada. Masih ada Lah itu ada yang Yang berat. satu itu grounding, itu GSW itu ada itu. Ada. Nah itu Nggak. waktu modul lepas itu pemadaman. Nggak bahaya. Bos, pernah kesetrum saya dulu putus ini. Iya. Masih saya SD. Putus masih ada induksi. Kalau yang putus begitu ada induksi biar diputus sih. Pokoknya jangan sekali-kali dipegang. Saya mau ngalamin itu jatuh saya. Pernah main layangan pakai kabel itu nyetuk. Jadi makanya ketika ada warga di sana itu ya berdebat sama saya masalah kepemilikan tanah ini. Saya jawab. Oh yang di ujung. Kemarin saya sudah jawab belum? Saya udah saya kasih alasan belum? Udah. Dulu kita sosialisasi. Oh si Nurjaya ya. Nurjaya.
bahwa saya nggak tahu, kata orang doang ya. Kata orang itu sumbernya layak dipercaya. Karena orang tuh yang mengatakan tuh umurnya sudah 65. Yang mengatakan kepada saya udah 65. Berarti kalau kakeknya yang menceritakan sama dia, berarti sekitar tahun 1930 ini tower sudah ada. 1930 tuh belum bisa kita mengakui bahwa ini tanah saya, itu tanah ini, tanah sekolah, ini tanah sini, nggak bisa. Nggak ada satu orang pun bisa mengatakan ini kepemilikannya, kecuali itu yang Belanda ya, kayak Engerdom itu, tanah itu peninggalan Belanda itu kan, Eigendom itu peninggalan Belanda itu peninggalan Belanda, statusnya semua. Tahun berapa yang dia? 1930 katanya tower ini sudah ada. Oh. Jadi kemudian lah tahun 1960 tahun 1958 keluar peraturan pemerintah. Isi PP ini meminta kepada masyarakat seluruh Indonesia segera mendaftarkan tanahnya ke Jawatan Pertanahan. Yang mendaftar dicatatlah di buku desa. Itulah namanya sekarang letter C. Itulah namanya sekarang kikitir kalau di daerah Banten. Ada yang bilang giri, ada yang bilang terse, ada yang kikitir. Ada. Itu. Dan di Girik ada tertera letter. Dicatat buku desa. Itulah mulai. Dasarnya apa ya? Peraturan pemerintah tadi yang tahun 58 itu. Nah setelah itu keluarkan undang-undang itu, maka dijabarkan lagi di dalam peraturan pemerintah tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Mendaftarlah. Yang tidak mendaftar bukan berarti dia tidak memiliki. Dia tidak memiliki tetapi menguasai. Buatlah sertifikat 91 ya. Yang mendaftar berarti dia oleh pemerintah pada negara tersebut diberikan hak kepada dia. Namanya alas hak. Yang tidak mendaftar bukan berarti dia tidak memiliki tanah, tetapi dia menguasai tanah. Dan itu terakhir tahun 1982 ditutup, nggak ada lagi istilah itu lagi. Semua tanah harusnya sudah terdaftar. Jadi tanah 1930. Terus ini siapa yang bisa mengklaim itu tanah dia? Nggak ada yang bisa mengklaim itu tanah dia. Menguasai iya. Begitu ya. Walaupun dia ada di radiasi tegangan ini ya. Nah, ini kan penduduk kan datang kemudian. Iya. Penduduk yang mendatangi tower kan, bukan tower yang mendatangi penduduk, penduduk yang mendatangi tower. Mulailah patok sana, patok bangun rumah, patok sana, patok sini bangun rumah, Ini punya rumah. gua, ini punya gua. Ini punya gua. Bikinlah. Daftarkan suratnya, bikin pengajuan ini dari surat-surat. Iya. Nah itu dia. Nah, jadi tanah PLN itu ada 6,4 kali 6,4 itu nggak bisa diganggu gugat. Mana suratnya ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Tahun 1930 ini sudah ada kan, sudah dikuasai. Sudah dikuasai. Jadi siapa tanah PLN tidak memiliki tanah ini, tapi menguasai tanah ini. 6,4 tuh kiri kanan gitu. Persegi. Jadi PLN tidak memiliki tanah tapi menguasai tanah itu sejak 1930. Gitu ya. Kalau ada yang mengklaim itu sebagai pemilik, ajukan gugat ke pengadilan. Oh ini tanah ini milik saya. Paling NO sampai pengadilan ditolak. Padahal duluan PLN ya. Iya dong. Kadang-kadang kan orang-orang sekarang nggak ke situ. Iya. Dia nggak tahu urusannya seperti apa. Iya. Sekarang gue ini tempatin ini punya gua, kan begitu. Itu. Ya kadang-kadang orang ada juga yang begitu, ada juga yang kagak. Ya namanya manusia banyak, ribet. Kecuali memang bos ya, itu yang terlewati itu pasti punya pribadi, ada. Kalau yang terlewati kabel, kalau yang untuk ini kan punya PLN. Artinya punya negara, kuasai negara. Jadi dikuasai negara itu sama dengan tanah ini dikuasai oleh negara, tanah itu PLN Iya. kuasai. Termasuk Bukan ini. milik PLN tapi dikuasai PLN. Beda ya. Iya. Dikuasai dengan dimiliki. Dimiliki ya, kuasai. Kalau milik berarti jadi hak milik gitu ya.
kalau milik istilahnya punya pribadi bang. Kalau ini punya PT atau CP gitu loh. Taruhlah kasar punya negara. Punya negara. Punya negara. Negara, kuasa negara. Kecuali tanah adat. Saya jelaskan itu, baru ngerti orang itu. Oh iya. Situ juga bilang, RW situ bilang RW titik RW titik itu RW. RW 2. Dia yang ngomong sama saya. Asmawi. Ah, Asmawi. enggak, satu lagi, RW satunya lagi. Mana? RW 6. Turmin lebih 5 yang bawah. Bukan yang Di atas kan? Iya. Di atas sebelum ring road. Sebelum ring road apa setelah Iya. ring road? Iya. Aku berdebat sama dia masalah itu. Kalau ini aja Asmawi RW 2. Ini tanah kakek engkong gua ini katanya mah. Asmawi. Iya, saya bilang iya, waktu tahun 1930 iya dikuasai. Dikuasai, iya dikuasainya, bukan dimiliki sama dia. Bukan lagi gendong ada Ya dua. apa bedanya kayak ini? Ini saya pindahkan ke tangan bapak. Iya, Ini ada di kekuasaan bapak. Milik bapak bukan? bukan ya. Bukan kan? Milik siapa? Pemerintah. Milik saya. Oh, iya. Ini milik saya kasih sama bapak. Berarti ada dalam kekuasaan bapak. Milik saya. Sama seperti tanah Torin. Ini milik negara, tanah negara. Dikuasai oleh negara. Milik. Lewat PLN. Juara harapan satu nggak di hasil punya satu. Iya, Ya RW. begitulah gambaran Iya, itu. iya, iya. Agak Masyarakat ibu. itu berdebat begitu. Ibu-ibu yang senam Oh, jari-jari. yang senam jari-jari ya.